Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di hadirat Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau sama-sama datang. Kita bawa setiap korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji Yesus. Karena Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau datang Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau dapati hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Biar pagi hari ini kami mau datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Dan senap hati kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Yesus. Kami menyembah-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tadi awal kita pujikan pujian ini. Sama-sama kita mau katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Biar pagi hari ini kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mau masuk lebih lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, Kau yang ambil ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Biar kami datang ke tempat ini Tuhan, kami hanya mau Kau Tuhan. Kami hanya mau pribadi-Mu Tuhan, ada bertata, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Yes Lord. Biar Kau mau memuji-muji-Mu, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Yes Jesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sedang jemaat bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Mari dengan segenap hati terima kita sebuah kita bawa hidup pujian, kita di hadapannya. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Biar Engkau bertata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang dengan segenap hati, pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami sepenuhnya. Kami undang kehadiran Roh Kudus untuk memenuhi setiap kami, untuk menguasai setiap kami. Biarlah di tempat ini Engkau nyatakan hadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang memberikan kami pengharapan yang baru, semangat yang baru. Kami mau bawa pujian kami, kami mau bawa penyembahan kami, kami mau bawa hidup kami sepenuhnya bagi Engkau Tuhan. Dan kami siap memuji membesarkan Tuhan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kasihkan salam kanan kiri. Mari kita memuji Tuhan. Ya, biar pagi hari ini kita mau sama-sama mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Hari ini Minggu Perjamuan Kudus, ya sama-sama kita mau ingat kasihnya Tuhan. Bahkan gak cuma hari ini, tapi tiap hari kita mau ingat kasihnya Tuhan. Amin, saudara. Sebab begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Nya siapa? Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sebab begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih siapa, saudara? Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang
kemuliaan buat Tuhan kita. Yang masih kuat, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau sorakan lebih lagi Yesus. Kita mau pujikan Yesus lebih lagi. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah Alfa dan Omega. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyikan glory. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Kita akan berasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey,
duduk, saudara. Ya, sama-sama kita ambil nafas sejenak. Kita sama-sama siapkan lebih lagi hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau ditanami benih firman Tuhan siang hari ini. Roh Kudus Kau yang beracara atas ibadah kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, ini waktu-Mu untuk Kau ambil alih setiap tanah hati kami Tuhan. Menjadi tanah hati yang gembur, tanah hati yang paling baik untuk tanam benih firman-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan, dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, biar lagu ini bukan hanya sekedar lagu Tuhan, tapi jadi doa setiap kami Tuhan. Jadi isi hati kami, kerinduan kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Saya serahkan mimbar pada hamba-Nya yang berikan akan firman Tuhan. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk berbicara bagi jemaat-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami lebih lagi dan lebih lagi, supaya firman-Mu yang tertabur boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh menjadi benih-benih yang hidup dalam hidup kami, menghidupi kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan, pujian, ucapan syukur kami. Dan kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom, shalom. Haleluya. Masuk Agustus harus penuh dengan semangat. Haleluya, ya. Bulan kemerdekaan Indonesia. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim PAW yang memimpin kita dalam hadirat Tuhan, ya. Pada Ibu Gembala yang memberikan waktu bagi saya dan terutama kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk memberikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, ada istilah dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus, siapa Yesus itu? Kok Erik kalau nggak salah berkhotbah seperti itu ya. Saya lihat dari PowerPoint-nya. Siapa Yesus itu? Alfa dan Omega, dia adalah sama seperti Tuhan, seperti Bapa. Kalau kita sudah semakin kenal dengan Yesus, seharusnya kita semakin sayang dengan Tuhan. Orang yang sayang dengan seseorang itu kepingin tahu bagaimana kehidupan orang itu, bagaimana kehidupan orang yang kita sayangi, apa saja sifat-sifatnya, kesukaannya, apa yang dibenci, apa yang menjadi hobinya, dan lain sebagainya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sama seperti kita, pada pagi hari ini saya kasih tema intim dengan Tuhan. Ya, intim dengan Tuhan. Keintiman itu bukanlah rutinitas. Ya kalau kita lihat dulu waktu kita sekolah, setiap Senin yang di sekolah di negeri dulu seumuran saya. Nggak tahu ya seumuran Andrew dan ke bawahnya ini bagaimana. Tapi setiap Senin itu kami melakukan upacara bendera. Betul ya, itu wajib Bapak Ibu. Wajib. Kalau telat sudah nanti ikut upacara sendiri. 1 jam di lapangan, lebih panas ya. Ya pertama-tama, kenapa kita ikut upacara bendera? Supaya kita tahu arti kita menghormati bendera, kita menghargai para pahlawan, kita sudah bisa menikmati kemerdekaan. Tapi karena itu tiap minggu diadakan, lama-lama itu menjadi sebuah rutinitas.
kita nggak ngerasakan esensinya, kita nggak ngerasa pentingnya, manfaatnya itu apa bagi kita. Betul ya Bapak Ibu? Tapi suatu saat ketika saya sama teman-teman teman-teman kantor itu pergi outing di sana, kemudian sebelum melakukan acara kita berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu rasanya berbeda Bapak Ibu. Rasanya berbeda. Enggak seperti waktu saya upacara bendera di sekolah. Rasanya getar di dada itu ya. Teman-teman juga yang ngomong banyak seperti apa yang sudah senior ya. Puluhan tahun enggak pernah nyanyikan Indonesia Raya, rasanya beda. Sama tuh Bapak Ibu, intimasi, keintiman, kedekatan itu bukan rutinitas. Kalau kita datang ke gereja tiap minggu kemudian kita kehilangan esensinya, kita kehilangan inti dari ibadah, itu sama dengan rutinitas Bapak Ibu. Bahkan doa makan pun sekarang juga jadi sebuah rutinitas, betul? Kadang bukan ucapan syukur lagi, bersyukur kita bisa makan, tapi ya sudah, karena itu sudah rutin, sudah biasa kita lakukan. Jadi enggak kerasa apa-apa. Kadang ke gereja pun tiap minggu ya karena kita Kristen. Bukan karena kita ingin cari Tuhan, kita ingin dekat sama Tuhan. Tapi karena ini kebiasaan orang Kristen. Setiap minggu datang ke gereja memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita enggak mendapatkan apa-apa di ibadah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Itu bukanlah intim atau dekat dengan Tuhan. Melainkan itu sudah menjadi sebuah rutinitas bagi kita. Enggak ada rasanya, hambar. Ya, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, saya ajak kita menghafal ayat. Saya lakukan di rumah, menghafal ayat. Tapi kalau kita nggak ngerti esensinya, inti dari ayat itu seperti apa, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa, itu juga sama. Itu menghafal ayat ribuan pun, itu enggak ada artinya, itu hanya sebuah rutinitas. Bisa di next. Lagi. Nah, kita lihat di gambar itu, di slide itu Bapak Ibu. Itu bedanya luar biasa. Gambar bisa mencerminkan 1000 kalimat, 1000 arti. Ya. Pasangan suami istri yang masih muda dengan pasangan kakek nenek. Ya, mereka itu yang muda, pasangan muda itu hanya fokus pada gadgetnya. Sedangkan pasangan yang tua, pasangan senior ini, mereka fokus pada pasangannya masing-masing. Yang satu sudah masuk fase rutinitas, yang satu fase keintiman. Ya bukan lagi rutinitas, tetapi itu adalah kebahagiaan ya Bapak Ibu. Kadang kalau kita lihat di dalam sebuah rumah tangga, kayaknya adem ayem, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, tidak ada pertengkaran. Itu bukan karena intim, tetapi bisa jadi mereka pasangan suami istri ini menghidupi kehidupan pernikahan mereka hanya dengan rutinitas sehari-hari. Pernikahan mereka hambar. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, berikutnya adalah keintiman ini sama dengan relasi atau hubungan. Keintiman ini sama dengan relasi atau hubungan. Kalau kita ngomong hubungan, kita ngomong jangka waktu yang panjang, bukan jangka waktu yang pendek. Kalau ini cowok-cowok ini mendekati cewek, mau suka sama cewek, mendekati cewek, kalau mau intim dengan si perempuan ini, enggak mungkin cuma dalam waktu 1 jam, 2 jam. Butuh waktu yang sangat panjang. Butuh waktu katakan sebulan, 2 bulan untuk bisa mendapatkan hati perempuan ini. Ini yang disebut dengan keintiman, bahwa relasi atau hubungan itu bukan jangka pendek. Jangka pendek itu hanya cuma kenalan. Tapi kalau keintiman itu adalah jangka panjang, hubungan jangka panjang yang enggak ada akan habisnya. Apalagi dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, yang sudah menikah, yang mungkin berpacaran lebih dari 1 tahun, 2 tahun, ketika menikah pun ternyata kita masih kaget-kaget dengan kebiasaan pasangan kita. Betul ya Bapak Ibu, ingat masih awal-awal pernikahan. Ternyata tidurnya seperti ini. Ternyata kebiasaannya seperti ini.
naruh bajunya seperti ini, pakai bajunya seperti ini. Ya. Itu padahal sudah dekat selama bertahun-tahun. Saya dengan istri ini berpacaran 10 tahun. 10 tahun tapi ketika menikah pun masih ada kaget-kagetnya kami berdua. Dia kaget, loh kamu ternyata begini. Saya kaget, ternyata begitu. Ya. Jadi meskipun lama, itu masih ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari pasangan kita. Kalau kita sudah menjadi Kristen sekian puluh tahun, jangan cuma bangga jadi Kristen sekian puluh tahun. Tapi banggalah kalau kita mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, apa yang menjadi dasar keintiman di dalam dengan Tuhan Yesus? Next ya, dasar keintiman yang pertama, mendengarkan. Kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 10, di situ dikatakan, berbicara sebab hambamu ini mendengarkan. Ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kita sering mendengarkan kisah Samuel ini. Kurang lebih usianya mungkin antara 10 sampai 13 tahun ketika dia di bawah asuhan Imam Eli. Suatu saat ketika Samuel ini tidur di bait suci dan Eli di kamarnya, si Samuel mendengarkan suara Samuel, Samuel. Kalau kita baca di dalam ayat yang keberapa itu di awal-awal dikatakan Samuel belum pernah mendengarkan firman Allah dalam kehidupannya. Pada waktu itu firman Tuhan langsung kepada manusia sudah sangat jarang dikatakan ya. Kemudian Samuel ketika dia mendengarkan suara Samuel, dia datang kepada Imam Eli, dia berkata, Bapak ada apa? Kenapa kamu manggil aku? Aku gak manggil kamu Samuel, sudah sana tidur lagi. Yang pertama. Yang kedua, Samuel. Datanglah dia lagi ke Eli. Eli juga ngomong hal yang sama. Ketiga kalinya dia datang, karena dia mendengar panggilan Imam Eli baru tahu. Imam Eli sudah tua, penglihatannya sudah kabur. Eli tahu bahwa Tuhan yang memanggil. Kalau Tuhan yang memanggil, bilang seperti itu. Tuhan ngomong, berbicaralah. Sebab hambamu ini mendengarkan. Dan Tuhan waktu itu menceritakan rencananya, membeberkan rencana masa depannya kepada bangsa Israel dan terhadap Imam Eli, kepada anak-anak yang berusia masih 12 tahun kurang lebih. Kepada kalau kita ngomong sekarang bocil-bocil yang ada di bawah, yang sekolah minggu. Tuhan menceritakan itu. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, dasar keintiman yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Lewat mana? Lewat firman Tuhan, Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran. Karena waktu itu kebiasaan adalah firman Tuhan itu ayat-ayat, potongan ayat-ayat dibacakan di bait suci. Lewat pendengaran. Sekarang enggak cuma lewat pendengaran, dan waktu itu orang masih enggak semuanya bisa membaca. Jadi mereka cuma bisa mendengar, enggak semuanya bisa membaca. Sekarang kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan, dan kita bisa melihat melalui YouTube, kemudian melalui Alkitab kita bisa membaca dan mendengarkan. Intinya adalah mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah poin pertama dasar keintiman dengan Tuhan. Kita nggak bisa dekat dengan seseorang kalau kita kebanyakan bicara. Orang lain bisa hilang perasaan, ilfeel kepada kita, hilang feeling kepada kita kalau kita kebanyakan ngomong. Katanya mau deket, tapi kok yang ngomong kamu tok. Ya. Orang-orang bilang kok sekarang itu istilahnya macam-macam ya. Kalau dulu itu kita enggak mikir yang aneh-aneh. Sekarang ada istilah NPD, pick me, ya. Jadi semuanya terarah kepada dirinya. Enggak peduli lawan bicaranya ngomongnya seperti apa,
ujung-ujungnya kembali ke dia. Ada teman saya satu di kantor seperti itu. Ngomong masalah anak. Sudah masuk ngomong masalahnya, dia tanya dulu, anakmu sekarang gimana? Oh, anak saya segini, sekarang di sini gini-gini. Oh ya, belum saya ngomong, belum selesai. Dia sudah ngomong, oh iya anakku dulu kos di sini. Terus setelah itu ke sini, ngomong itu sampai setengah jam. Terus dia kembalikan lagi, lah terus rencana anakmu gimana? Anakku gini, oh iya anakku gini-gini setengah jam lagi. Bagaimana kita bisa intim dengan seseorang kalau kebanyakan orang itu ngomong tok Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa dekat kalau sama Tuhan kalau kebanyakan hidup kita ini cuma mengeluh saja sama Tuhan. Dasar pertama kita bisa dekat, akrab dengan Tuhan itu adalah mendengarkan suara Tuhan. Seperti Samuel ini, masa kecilnya dia sudah mendengarkan suara Tuhan. Ya. Nah yang kedua, dasar keintiman adalah keterbukaan. Terbuka apa adanya. Ya. Ngomong masa lalu seperti apa. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kita mau dekat sama seseorang, kita serius dengan orang itu, ya kita ngomong apa adanya, kebaikan dan kejelekan kita, kebusukan kita di masa lalu, kita open sama orang itu. Betul ya Bapak Ibu ya, kita open aja. Nanti orang itu mau terima atau enggak, ya urusan nanti. Yang penting kita open. Kalau dia mau terima, berarti orang ini bagus. Nah, sama inti dari keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan adalah keterbukaan Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan, kita terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita tidak sanggup di hadapan Tuhan, itu jujur. Jangan ditutup-tutupi. Jujur misalnya, Tuhan aku terikat dengan apa ya? Dengan judol, di sini pasti tidak ada ya. Tuhan aku terikat dengan judi online. Akui di hadapan Tuhan, aku enggak sanggup Tuhan. Awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Aku enggak sanggup ini Tuhan, apapun yang aku lakukan ke ujung-ujungnya kembali ke judol. Jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Lalu rendah hati, apa yang bisa aku lakukan, aku enggak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Nah, ketika kita di poin yang pertama mendengarkan, kita bisa Bapak Ibu, kebanyakan dari kita bisa. Tetapi masuk ke poin kedua ini, kejujuran ini yang kadang nyantol di pikiran kita. Padahal di dalam Mazmur 51 dikatakan, bisa dibuka ya Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ayat 18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Datang kepada Tuhan, jujur di hadapannya, terbuka. Tuhan kalau ada sesuatu yang salah, yang kurang dalam hidup saya, koreksi, perbaiki. Ini supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Terbuka, rendah hati mau dikoreksi oleh Tuhan, rendah hati mau diperbaiki oleh Tuhan. Jujur apa adanya, Tuhan sekiranya ada yang salah, Tuhan aku enggak bisa yang hal ini, tolong angkat ini, aku enggak mau ini lagi Tuhan. Aku enggak mau keterikatan ini lagi, aku ingin mau ini hancur. Aku mau ini lepas dari hidup saya. Ketika dikatakan, kalau iblis meninggalkan seseorang, kemudian iblis melihat ruangan hati orang itu bersih dan bersih dan kosong. Dia mengajak 7 iblis lain lagi untuk masuk dalam ruangan hati. Berarti orang ini sudah bertobat. Karena apa? Bersih.
Tapi intinya bukan di kebersihannya, tetapi di kekosongan hati itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita bertobat mengakui segala hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi hati kita tetap kosong, gak segera diisi oleh Tuhan, kita akan tertarik kembali lagi kebiasaan yang lama. Membuat kita putus asa, loh kok kembali lagi, aku sudah bertobat loh Tuhan. Aku sudah menghentikan judulku, aku sudah menutup semua website judi online, aku sudah enggak pakai rekening online dan lain sebagainya. Aku sudah selesai. Seminggu kemudian kembali lagi, bahkan uangnya lebih besar lagi. Karena apa? Karena selama seminggu itu sudah kita bertobat, hati kita kosong, enggak diisi dengan firman Tuhan, enggak diisi dengan hadirat Tuhan, enggak diisi dengan puji-pujian. Akhirnya apa? 7 iblis datang memporak-porandakan hati kita. Bertobat dan segera isi kekosongan hati kita dengan hadirat Tuhan. Bersihnya enggak apa-apa, kosongnya itu yang luar biasa mengacau. Jangan sampai biarkan hati kita kosong Bapak Ibu. Ya, jangan biarkan hati kita kosong, karena itu kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Jujur, Tuhan aku seperti ini, datanglah dalam hidup. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan ketika Tuhan ngomong ini harus diperbaiki, ini harus ditinggalkan. Dengan kerendahan hati kita ngomong, Tuhan saya mau lepaskan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Bapak Ibu pasti sering lihat ya. Gambar Tuhan Yesus, kemudian ada pintu hati, ada hati yang membentuk seperti sebuah pintu. Saya lupa menaruh gambarnya. Yesus berdiri di depan pintu hati dan dia mengetuk. Kalau Bapak Ibu lihat, ini hanya ilustrasi, tapi ilustrasinya bagus sekali. Di pintu hati itu tidak ada gagang pintu dari luar. Tidak ada gagang pintu dari luar. Jadi pintu hati itu hanya bisa dibuka oleh orang yang di dalam. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, buka semuanya di hadapan Tuhan. Buka semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tuhan loh sudah tahu semuanya. Tuhan cuma ingin kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Kalau ketika kita tidak jujur, kita tidak terbuka, kita sendiri yang membangun benteng-benteng pemisah antara kita dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan kasih Tuhan ialah dosa-dosa kita. Semakin kita tidak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur, semakin kita memberikan jembatan pemisah dengan Tuhan. Kita yang menarik diri. Kita yang menarik diri dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh dari Tuhan. Ini yang kedua Bapak Ibu. Setelah yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah keterbukaan dengan rendah hati dan kejujuran di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bertahan dalam ujian percaya kita, iman kita, kasih dan kesetiaan kita. Sering dengar ya Bapak Ibu ya, gombalan-gombalan anak muda atau gombalan bapak-bapak zaman dulu. Lautan akan ku seberangi, gunung akan kudaki. Lah kemarin kenapa enggak datang gerimis? Ya, kan enggak masuk akal ya, lautan mau diseberangi, gunung didaki, cuma gara-gara gerimis enggak datang. Lah kenapa kemarin enggak datang? Bensin habis. Ya, itu ujian dalam hubungan. Ketika selesai ujian akan lebih dekat biasanya. Kalau berhasil melewati bersama-sama. Nah, dalam keintiman kita dengan Tuhan, terkadang Tuhan juga memberikan kita ujian. Lulus enggak kamu dalam ujian percayamu? Kamu bisa bertahan enggak dalam ujian kepercayaanmu kepada Tuhan? Ya, kalau kita lihat kisah Abraham, berapa puluh tahun dia menunggu anak perjanjian. Dia sempat jatuh ketika dia mengambil Hagar. Tapi dia kembali lagi dengan luar biasa. Dia berhasil bertahan dalam kepercayaannya. Ya, kasih, kalau kita lihat kasih. Yusuf pun dalam
sepanjang 13 tahun dia di penjara. Sejak dia dibuang, itu dia hidupnya cuma dari penjara ke penjara ya Bapak Ibu. Tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dan dia bertahan di situ. Kesetiaan. Ayub. Ayub ini dalam satu hari, anak-anaknya 10 meninggal, semua hartanya habis. Dan kurang lebih selama belasan tahun Bapak Ibu. Mengalami penyakit kulit yang sangat menyiksa. Ini 10 anak meninggal dalam satu hari itu gimana rasanya Bapak Ibu? Anak saya aja ditinggal anak saya magang ke Jakarta ya. Itu rasanya kayak gimana gitu loh ya. Enggak enak banget, sudah kehilangan atau sudah kerasa kehilangan. Ya kan? Padahal saya sudah ngomong sama istri saya, anak-anak ini kita cuma dititipin sama Tuhan. Tugas tanggung jawab kita adalah membesarkan mereka sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sewaktu-waktu mereka akan pergi, mereka akan membentuk rumah tangga mereka sendiri. Ngomong itu memang ternyata lebih gampang Bapak Ibu. Ketika anak saya magang, kurang seminggu itu rasanya, gitu ya. Akhirnya bahkan saya memutuskan satu hari cuti untuk demi bisa bersama-sama anak saya ya, ngedit bareng-bareng anak saya, Aime ini ya. Dia di Jakarta sekarang sampai Desember. Padahal ini cuma magang, saya mikir, magang aja kayak gini, nanti kalau ditinggal nikah gimana rasanya ya. Ini cuma berbeda 1 jam kalau naik pesawat, 1 jam 2 jam lah. Ya, bahkan sekarang bisa video call, bisa telepon sewaktu-waktu. Nah ini Ayub Bapak Ibu, hilang anak 10 dalam satu waktu, habis semua hartanya. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia selama 18 tahun. Bayangkan bertahun-tahun tuh teman-temannya itu cuma ngata-ngatain dia terus. Ngata-ngatain, kamu pasti bersalah. Enggak mungkin, Tuhan itu setia. Enggak mungkin kamu enggak bersalah, kalau gitu Tuhan enggak akan menghukum kamu. Kamu pasti ada berbuat salah. Kamu pasti gini. Dihakimin habis-habisan oleh teman-temannya. Selama bertahun-tahun. Akhirnya membuat Ayub pun kemudian komplain sama Tuhan. Ya, akhirnya dia di ujung kisah ini kita tahu bahwa dia dipulihkan karena dia bertahan dalam kesetiaan. Ayub bertahan dalam kesetiaan. Ya, kadang kita juga diuji dalam kepercayaan kita. Dikasih masalah, ada satu masalah, tiba-tiba hidup tenang, enak, ada satu waktu tiba-tiba masalah, enggak tahu dari mana masalah, entah itu dari hidup kita atau dari anak-anak kita, tiba-tiba datang. Dan kita enggak tahu mau ngapain. Kekuatan kita terbatas, daya hidup kita juga terbatas. Keuangan, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, kita terbatas. Ya, Tuhan ingin ketika nanti hasilnya selesai, barang siapa yang bertahan, kepadanya akan kuberikan mahkota kehidupan. Barang siapa yang menang. Artinya apa? Orang yang dikasih mahkota, itu adalah orang yang dekat, orang yang diberikan kepercayaan. Betul ya? Sama seperti itu Bapak Ibu. Kadang kita tiba-tiba, masalah di kantor, masalah di keluarga, masalah di keluarga besar. Dan kita nggak tahu harus ngapain, karena itu tiba-tiba sekali. Ya, tiba-tiba anak yang satu bertengkar dengan anak yang lain. Ya, pukul-pukulan. Itu adalah salah satu ujian dari Tuhan. Supaya kita tetap semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Saya tadi kasih contoh poin 2 adalah ketika orang itu bertobat, hatinya tapi tetap kosong, iblis akan masuk kembali dengan lebih hebat. Dan Tuhan Yesus tahu hal ini. Makanya ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, yang mendatangi Petrus adalah Yesus. Coba luar biasa ya. Yang datang untuk memulihkan Petrus adalah Yesus. Petrus enggak langsung datang kepada Yesus, padahal ada kesempatan. Tapi Yesus yang datang kepada Petrus bertanya, Petrus,
apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, engkau tahu isi hatiku, aku mengasihimu. 3 kali Yesus bertanya. Seolah-olah Yesus mengingatkan kembali Petrus, 3 kali loh kamu menyangkal aku. Di akhir pertanyaan itu hancur hati Petrus. Tuhan, engkau tahulah. Engkau tahu. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memulihkan Petrus dengan pertanyaan. Supaya tidak ada kekosongan dan hatinya diisi kembali dengan kasih kepada Tuhan. Kalau kadang hidup kita digoyang oleh Tuhan. Namanya digoyang itu enggak enak ya Bapak Ibu. Kadang pusing, benar enggak? Digoyang, kalau naik dulu namanya pasar malam tradisional. Ya, di desa kami itu kadang tiap setahun sekali ada namanya pasar malam. Ya, tenaganya pakai tenaga manusia. Ada yang namanya ombak banyu. Tahu ya? Ombak banyu. Jadi yang naik turun itu kan pakai tenaga manusia, tarik muter kadang pusing Bapak Ibu ya, kadang pusing, mual dan lain sebagainya, nggak bisa melihat sekitar itu dengan jelas. Kadang Tuhan itu membuat hidup kita seperti itu, pusing, nggak bisa melihat dengan jelas. Karena apa? Karena Tuhan ingin fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin kita tetap bertahan dalam percaya kita, iman kita tetap bertahan dalam kasih kita tetap bertahan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena di balik itu semua, Tuhan siap merangkul kita. Tuhan siap mengangkat kita. Enggak banyak dan enggak panjang-panjang firman Tuhan pagi hari ini. Ya, intinya kalau mau intim dengan Tuhan, nextnya ya. 3 poin ini Bapak Ibu. 3 dasar intim dengan Tuhan adalah mendengarkan, keterbukaan, dan bertahan dalam situasi apapun. Enggak tahu Bapak Ibu sudah fase yang mana. Apakah saat ini fase bertahan? Karena memang hari ini mungkin banyak ujian, banyak cobaan, atau fase kedua, kita belum terbuka sama Tuhan, kita belum jujur sama Tuhan. Atau malah fase pertama, kita belum dengar-dengaran sama Tuhan. Belum mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Fase mana kita? Enggak ada kata terlambat kalau kita mau intim dengan Tuhan. Bisa dimulai dengan sekarang juga. Bisa dimulai saat ini juga. Ya, Tuhan Yesus menunggu kita untuk datang kepadanya, supaya kita bisa lebih intim kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan Bapak Ibu. Kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa Tuhan terlebih rindu memiliki hubungan yang dekat dengan kita dibanding kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami deklarasikan bahwa kami menang. Kami menang dalam segala tantangan kami. Kami menang dalam segala cobaan kami. Kami menang dalam segala rasa takut kami. Kami menang dalam rasa kekhawatiran kami. Kami menang atas OVT kami Tuhan. Kami menang, kami menang, kami menang karena kami bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan lewat kemenangan kami juga akan membawa orang yang masih dalam belenggu, masih dalam kekalahan, masih dalam keterikatan untuk bisa dilepaskan, dimenangkan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami, Tuhan berkati. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemenangan. Kami berdoa buat orang tua kami dalam segala tantangan dan kelemahan mereka. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus mereka menang. Orang-orang tua kami bisa menang. Amin. Terima kasih Tuhan. Iman kami akan tetap setia kepada Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami
hutang-hutang kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menang karena ada Yesus bersama dengan kami. Biar dalam segala perkara hati kami dan pikiran kami taruh ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sanggup menang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan segalanya Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Harapan cita-cita kami, masa lalu kami, segala belenggu kami sudah dilepaskan. Dan kami mau Yesus masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima berkat Tuhan, jadilah pemenang. Orang yang bertahan dan menang karena ada Tuhan bersama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Nya siapa? Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sebab begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya